Saudara-saudari yang terkasih, hari ini saya akan membawakan renungan dengan tema berjaga-jaga. Renungan saya hari ini diambil dari bacaan Injil Lukas pasal 21 ayat 34 sampai dengan 38. Saudara-saudari yang terkasih, COVID-19 adalah virus yang telah membuat banyak orang di dunia ini hidup dalam penderitaan. Kehidupan ekonomi, politik, sosial, dan religius juga ikut terserang oleh virus ini. Setiap negara mulai melakukan lockdown untuk mencegah lajunya perkembangan virus ini. Setiap orang dianjurkan untuk harus menggunakan masker ketika berada di luar rumah agar dapat menghindar dari serangan virus corona. Corona telah membuat semua orang tak berdaya. Setiap orang berusaha untuk menjaga dirinya agar terhindar dari virus ini. Berbagai cara dan upaya telah dilakukan oleh pemerintah. Namun, corona tetap bertambah dan semakin hari semakin memakan banyak korban jiwa. Semua orang mulai kebingungan dan akhirnya satu persatu mulai berserah kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini lewat Injil Lukas, Yesus mengingatkan kita untuk selalu berjaga-jaga. Berjaga-jaga berarti kita mesti berhati-hati dalam bertindak. Kita mesti penuh kesadaran dan pertimbangan sebelum melakukan suatu tindakan. Dunia sekarang ini membuat orang hidup hanya untuk kesenangan dan memuaskan hawa nafsu. Setiap orang di dunia ini tidak menyadari akan kasih yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kepentingan dan popularitas diri telah membuat banyak orang jatuh ke dalam pencobaan. Orang sudah mulai tidak memikirkan kasih karunia yang telah Tuhan berikan kepada manusia. Semua orang berusaha untuk mencari dan menimbun harta duniawi untuk kebahagiaan di dunia tanpa memikirkan kebahagiaan di akhirat. Dalam bacaan Injil hari ini tergambar dengan jelas bahwa banyak orang pada zaman Yesus lupa bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara. Pesta pora, kemabukan, dan kepentingan-kepentingan duniawi telah menutup hati dan pikiran mereka, sehingga ketika Anak Manusia datang kembali ke dunia, tidak ada satu orang pun yang mampu bertahan di hadapan Anak Manusia. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus mengingatkan kita agar di tengah situasi dunia yang semakin hari semakin menua, gerejanya tetap berjaga-jaga dan berpegang teguh pada seluruh nasihat dan ajaran yang telah Ia berikan kepada kita semasa hidupnya. Ia menginginkan agar sebagai orang beriman, kita mesti berada pada tuntunan Roh Kudus. Artinya, bahwa seluruh gaya hidup yang bersifat sombong, angkuh, penuh nafsu dan serakah harus ditinggalkan dan berbalik kepada kehidupan yang saling mengasihi, saling membantu tanpa berharap kembali, dan selalu mengenalkan Tuhan dalam setiap tindakan kita. Saudara-saudari yang terkasih, situasi dunia yang sedang dilanda oleh virus corona telah membuat banyak orang, termasuk saya dan kalian semua, menjadi tak berdaya. Banyak orang yang tadinya hidup dalam kemabukan, kesombongan, hawa nafsu, dan iri hati, kini mulai berbalik dan belajar untuk hidup sesuai dengan nasihat dan perintah Tuhan. Orang mulai berpikir bahwa corona adalah pertanda dari Tuhan untuk segera bertobat karena Ia akan segera datang. Bagi saya pribadi, corona adalah bukti bahwa banyak orang tidak menanggapi perintah Allah dengan bijaksana. Buktinya bahwa ada yang mencoba untuk melakukan eksperimen-eksperimen yang besar agar mereka terlihat hebat di mata sesama manusia. Akan tetapi, mereka tidak menyadari bahwa ternyata eksperimen yang mereka lakukan telah membuat malapetaka bagi mereka dan bagi banyak orang di dunia ini.
Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, tak jarang kita sering berbuat kesalahan yang menyinggung perasaan orang lain dan bahkan bisa melukai hati Tuhan. Kita sering tak sadar bahwa semua perbuatan jahat yang telah kita lakukan telah membuat kita semakin menjauh dari Tuhan. Hari ini, nasihat supaya berjaga-jaga dan virus corona telah mengingatkan kita untuk tetap waspada terhadap hal-hal duniawi yang dapat menghantar kita pada perpecahan dan kehancuran. Kita mesti menyadari bahwa dengan harta kekayaan dan kesombongan, setiap orang bisa terkena jerat untuk saling menghancurkan dan lupa untuk berjaga-jaga. Harta kekayaan dan kesombongan bisa membuat hubungan persaudaraan antar setiap orang menjadi hancur. Untuk itu, hari ini Yesus tidak ingin agar hal itu terjadi. Karena Yesus menginginkan agar setiap orang tetap berpegang teguh pada imannya, sehingga kelak kita dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang telah kita lakukan di hadapan Anak Manusia. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar kita tetap setia pada iman kita? Jawabannya adalah kita semua harus tetap setia dan berpegang teguh pada sabda Yesus agar seluruh perbuatan kita dapat berjalan sesuai dengan nasihat yang telah Yesus berikan kepada kita. Yesus ingin agar dalam kehidupan kita selalu ada yang namanya kasih. Artinya bahwa setiap perbuatan kita harus dilandaskan atas dasar kasih. Jangan kita memberikan kepada orang lain agar kita terlihat hebat, atau kita membantu orang lain dengan harapan akan dibalas. Yesus ingin agar di dalam setiap perbuatan kita selalu ada kesadaran bahwa Allah mengasihani kita tanpa menuntut balas dan mengeluh, sehingga sebagai pengikut Allah kita mesti hidup seturut dengan teladannya agar kelak kita dapat berbahagia bersama Allah di surga. Saudara-saudari yang terkasih, dari nasihat dan perintah Yesus tadi, maka sebagai orang beriman, kita harus menjadi sadar bahwa segala tantangan dan cobaan yang datang menghampiri kita tidak mungkin untuk kita hindari. Namun, sebagai murid Yesus yang sedang menantikan kedatangannya, kita mesti percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu beserta kita. Buktinya, seluruh nasihat dan perintah telah Ia berikan kepada kita. Dengan kasih-Nya, kita telah dilindungi. Dengan kematiannya, kita telah dibersihkan dari dosa. Dan dengan Roh Kudus yang diutusnya, kita telah dijaga agar tetap sehat dalam iman. Jadi, jangan pernah takut untuk menghadapi tantangan dan cobaan. Bawalah semua tantangan dan cobaan ke dalam doa kita kepadanya setiap saat, karena Ia akan selalu menolong kita. Dengan berdoa secara rutin kepada Yesus, maka kita telah membangun fondasi hidup yang kuat. Maka sekalipun kita diterpa oleh badai yang besar, kita tidak akan goyah, karena Yesus selalu beserta kita. Untuk yang sudah terlanjur hidup dalam pengaruh dunia, bertobatlah, karena Ia adalah Bapa yang baik, yang selalu terbuka untuk menerima pertobatan kita. Ingat, kita harus tetap terjaga. Jangan sampai kita terlena dan jatuh ke dalam dosa. Percayalah bahwa di balik tantangan dan cobaan hidup yang banyak, selalu ada pelangi yang indah. Rahmat Allah menolong kita semua. Amin.